Seribuan masyarakat Desa Ngaglik ikuti buka puasa bersama Mas Ibas. Dr. Edi Baskoro Yudhoyono atau yang biasa dipanggil Mas Ibas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melaksanakan kegiatan reses di wilayah Kabupaten Magetan dengan melaksanakan buka puasa bersama dengan warga Desa Ngaglik, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Sabtu 15 April tahun 2023. Mas Ibas yang didampingi Bupati Magetan Suprawoto, anggota DPRD Kabupaten Magetan Dr. Pangayoman dan Hari Gitoyo, Forkopimca Parang, Kepala Desa se-Kecamatan Parang dan Poncol, serta sekitar 1.000 masyarakat Desa Ngaglik berbuka puasa bersama, dilanjutkan dengan beberapa acara lainnya. Masyarakat Desa Ngaglik antusias mengikuti acara reses yang dilanjutkan buka puasa bersama Mas Ibas ini yang dilaksanakan di rumah Sarni Mebel. Warga masyarakat dengan tertib mengikuti seluruh proses acara dengan khidmat dan tertib meskipun jumlahnya yang lumayan banyak. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan kultum, berbuka puasa bersama, diteruskan sholat maghrib berjamaah. Setelah acara doa, Bupati Magetan Suprawoto dan Mas Ibas memberikan sambutan dan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis bantuan sembako kepada masyarakat yang hadir. Dalam sambutannya, Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, sebagai bupati yang diusung oleh Partai Demokrat, kami dalam waktu dekat di Kecamatan Parang ini akan membangun sirkuit agar generasi muda bisa berprestasi meneruskan jejak Mario. Selain itu, nanti di Kecamatan Lembean akan dibangun rumah sakit tipe D agar masyarakat di Kecamatan Lembean tidak perlu lagi berobat ke Ponorogo ataupun Madiun, pungkasnya. Sementara itu, Ibas selaku anggota DPR RI dalam sambutannya mengatakan, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendukung kami sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, kami akan selalu mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat pusat. Meskipun perjuangan itu tidak mudah, selama hal tersebut memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, kami akan tetap berjuang untuk merealisasikannya apa yang menjadi harapan masyarakat, pungkasnya. Beni Setiawan melaporkan Harian Lentera Indonesia. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kita berjalan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaatnya. Mohon maaf sebelumnya karena waktu. Raja bingung, kenapa Allah menciptakan bumi? Akhirnya guncang bumi itu. Ya Allah, apakah ada yang lebih dahsyat daripada bumi? Ada, yaitu gunung. Sehingga bumi ini ditancapkan gunung-gunung yang menjadi paku, sehingga bumi ini tidak lagi berguncang. Malaikat masih bertanya lagi, ya Allah, apakah ada yang lebih hebat dari gunung? Ada. Apa itu? Kata Allah,
yang lebih hebat daripada gunung adalah besi. Besi lebih hebat daripada gunung. Kita ingat ketika sekitar tahun 2002-2005 Magetan membuat jalan tembus Sarangan. Gunung yang seperti itu hancur oleh besi sehingga menjadi jalan tembus yang sekarang luar biasa. Malaikat bertanya lagi, ya Allah, apakah ada yang lebih hebat daripada besi? Ada. Apa itu? Api. Api akan mengalahkan besi. Ya Allah, apakah ada lagi yang lebih hebat daripada api? Ada. Apa itu? Air. Api yang bagaimana besarnya akan kalah dengan air. Sehingga malaikat berkata lagi, bertanya lagi, ya Allah, apakah ada yang lebih hebat daripada air? Ada. Yang lebih hebat daripada air adalah angin. Sehingga laut itu akan ombak berombak itu karena angin. PDAM kan nggak ada anginnya, tidak bisa airnya keluar. Malaikat bertanya lagi, ya Allah, apakah ada yang lebih hebat daripada angin? Apa kata Allah? Yang lebih hebat daripada angin, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada besi, dan lebih hebat daripada bumi ini adalah sedekah. Sehingga sedekah itu, kehebatan sedekah melebihi hebatnya semua itu. Bala musibah lebih cepat larinya dengan sedekah. Sebelum terjadi bala dan musibah, orang yang bersedekah akan mengalahkan bala dan musibah. Sehingga insya Allah pada sore hari ini beliau Bapak Edi Baskoro Suyono insya Allah hadir di tengah kita. Ini menjadi sedekah beliau, baik bagi kita semua dan terutama untuk Indonesia, untuk keamanan Indonesia. Sedekah ini yang luar biasa, bisa mengalahkan kehebatan air dan seterusnya. Barangkali ini aja yang bisa saya sampaikan. Ini sudah masuk di waktu berbuka puasa di 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun demikian saya yakin tahu gitu. Ingkang kula hormati Mas Ibas, anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang mewakili kita semua di dapil di sini. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Mas Pangayoman, juga anggota DPRD Kabupaten Magetan Mas Hari Gitoyo, Mbak Lurah yang hadir, seluruh Mbak Lurah Kecamatan Parang dan sebagian Poncol, Forkopimca Kecamatan Parang, para alim, ulama, Bapak Ibu sedherek ingkang kula hormati. Alhamdulillah kita sami pikato anugerah kerawuhan Mas Ibas wonten Dusun Magrib. Tentu kehadiran Mas Ibas menika membawa keberkahan bagi kita, apalagi pada bulan puasa, bulan yang penuh berkah dan ampunan yang selalu kita nantikan. Mudah-mudahan ibadah kita wonten bulan puasa menika pikantuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, Mas Ibas, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mas Ibas ini adalah mewakili kita, tentu memperjuangkan aspirasi Kabupaten Magetan, kemudian Ponorogo, Pacitan, Lam Trenggalek, amargi dapilipun mriki. Bila kedatangan Mas Ibas tentu kita harapkan yang nantinya bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat di Magetan. Kenapa? Perlu saya sampaikan, Mas Ibas, Magetan ini yang paling ujung sebelah barat, dan fasilitas-fasilitas tentu sangat jauh berbeda dengan yang dekat dengan ibu kota provinsi. Taruhlah Gerbang Kertasusila Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, di sana investasi demikian cepat. Oleh sebab itulah kami sebagai bupati sekaligus dari yang diusung dari Partai Demokrat
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Partai Demokrat kepada saya, dan insya Allah saya akan memegang amanah dari Partai Demokrat untuk menjadi bupati yang baik, yang memperjuangkan masyarakat Magetan. Insya Allah saya mugemi ngaten Bapak Ibu. Senyampang kita ditakdirkan Tuhan untuk mengambil kebijakan sebagai bupati, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, agar kita nanti tidak nyesal ketika kita nanti sudah tidak menjabat lagi, sehingga kita semua bisa menorehkan tinta emas. Ya, jadi Pak Bupati, yang juga Kepala Desa juga begitu. Dan insya Allah kami akan terus memperjuangkan, dan perlu saya sampaikan Mas Ibas, untuk tahun ini insya Allah supaya pembangunan ini seimbang di Parang nanti tahun ini insya Allah mudah-mudahan doakan tendernya berhasil, tidak ada kendala, nanti kita bangun sirkuit di Parang, ya, sirkuit balapan. Soalnya apa? Soalnya kita ini punya ikon namanya Mas Mario, dulu putranya almarhum Mas Santoto, ketua Partai Demokrat, yang sekarang ini memecahkan rekor baru anak muda Indonesia yang dari Magetan, Mas Mario ini yang berbicara di tingkat internasional di Eropa. Nah, oleh sebab itulah ini harus menginspirasi bagi kita pemuda-pemuda di Magetan. Nyungguko ya, tadi saya akan ngagri lewat pertigaan ke sini, jalannya sudah halus. Saya lihat anak-anak muda pada banter-banteran numpak sepeda motor gitu ya. Nah, nanti nggak boleh, nanti kalau banter-banteran yang trek-trekan di sirkuit. Jadi bukan di tempatnya di situ, tapi di sirkuit. Supaya apa? Supaya nanti tersalur bahwa ada profesi lain yang tidak kalah menterengnya, yaitu sebagai pembalap dikontrak ya 2 tahun 3 tahun wis kena kanggo urip sak lawase. Awake dhewe itu nyambut gawe wit cilik nganti saiki gak iso urip sak lawase. Artisipun menapa? Bahwa profesi pembalap itu juga menjanjikan. Dan yang kedua di Lembean supaya seimbang, tahun ini insya Allah nanti puskesmasnya kita kembangkan selesai tahun ini, insya Allah nanti menjadi rintisan rumah sakit tipe D. Jadi nanti warga Parang niko nek berobat nggak usah ke Ponorogo lagi, nanti cukup di Lembean. Jadi di sana sudah kita bangun rumah sakitnya. Dan insya Allah tahun ini sudah ada Universitas Negeri Surabaya di Mauspati. Kampusnya sudah dibangun, 13,5 hektar tanahnya. Dan bagi masyarakat Magetan yang miskin, putranya miskin yang diterima di Universitas Negeri Surabaya, insya Allah nanti diberikan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Magetan gitu. Supaya apa? Supaya nanti masyarakat Magetan ini keluar dari Magetan sudah punya keterampilan dan kemampuan, sudah punya ijazah, pergi ke Papua, pergi ke Kalimantan, sudah punya keahlian, sehingga tidak menjadi buruh, tidak menjadi TKI dan seterusnya. Itu harus kita kurangi sehingga mempunyai keterampilan yang memadai. Kemudian kepada Bapak Ibu Mbak Lurah yang lolo, yang di orang tua yang tidak punya siapa-siapa, Pak Bupati juga sudah membangun namanya panti lansia di Karangrejo sana. Kita dekatkan puskesmas bagi yang sudah sepuh, yang lolo, tidak punya siapa-siapa, yang tidak ada yang merawat, nanti kita rawat di panti itu. Dan sekarang ada 10 orang yang sudah kita rawat. Tahun ini kita kembangkan ke belakang, nanti sehingga bisa menampung lebih banyak. Sehingga warga kita di Magetan ini yang sudah lolo, tidak punya siapa-siapa, tetap dirawat oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian, Mas Ibas. Sekali lagi itu sekaligus laporan kami kepada Mas Ibas sebagai pimpinan di DPP Partai Demokrat. Apa yang kami lakukan ini sebagian yang kami laporkan. Mudah-mudahan kita semua cancut taliwondo memperjuangkan kemajuan untuk Magetan yang kita cintai ini. Bahasa Jawanya sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Saya bisa menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Boten napa-napa nggih?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan pemimpin kita di Kabupaten Magetan, Pak Bupati Suprawoto. Tepuk tangan untuk beliau yang hingga saat ini dan insya Allah memegang komitmen ke depan akan terus memajukan Kabupaten Magetan, mensejahterakan masyarakatnya dan memudahkan kehidupan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Insya Allah kita dukung dari waktu ke waktu. Setuju, Ge? Yang kami hormati segenap pimpinan anggota DPRD Kabupaten Magetan dari fraksi Partai Demokrat yang juga merupakan pimpinan Partai Demokrat, Mbah Pangayoman, Mbah Hari Gitoyo dan seluruh rekan-rekan dari Partai Demokrat, para alim, para ulama, para pimpinan pondok, para kiai, para haji, para hajah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mewakili pondok pesantren yang insya Allah juga menyiramkan kebaikan dalam agama dan akhlak kepada seluruh masyarakat didik yang insya Allah menjadi contoh kehidupan yang lebih baik, yang saya hormati, saya banggakan. Para kepala desa, Mbah Lurah sekecamatan Parang, perwakilan kepala desa atau kepala desa dari Kecamatan Pelausan, Poncol, Bapak Ibu hadirin hadirat dari pengajian yang saya cintai dan dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur. Masih ada PR taraweh, betul nggih? Kulo datang bersama Pak Bupati Meko ingin mengucapkan matur nuwun. Matur nuwun sangat. Terima kasih yang telah memenuhi undangan kami untuk berbuka puasa, bersilaturahim, bertatap muka, sekaligus juga merajut kasih di antara kehidupan kita. Tentu saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat juga bersyukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan dukungan dari Bapak Ibu semua di Dapil 7. Karena berkat dukungan dan supportnya lah kami bisa menjadi anggota DPR RI dan diberikan amanah menjadi ketua. Mudah, sulit, itu tergantung dari seberapa jauh manfaat yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Tentu seperti apa yang disampaikan Pak Bupati, wakil rakyat itu tugasnya mendengar. Wakil rakyat itu tugasnya mencatat, mempelajari, dan juga memperjuangkannya di tingkat pusat. Jika ada harapan, aspirasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, tentu harus kami perjuangkan agar mereka mendapatkan pendidikan yang lebih layak, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terjangkau dari waktu ke waktu. Adapun jika aspirasi itu berkaitan dengan kesehatan keluarga, kesehatan pribadi, dan kesehatan anak cucu kita, saya pun sebagai wakil rakyat senantiasa terus memperjuangkan agar kehidupan kita di Kabupaten Magetan semakin hari semakin sehat walafiat. Betul? Tidak mudah diserang penyakit. Kalau ada penyakit, ada fasilitas yang dapat menampung dengan dokter-dokter dan perawat-perawat yang hebat.
Tadi Pak Bupati menyampaikan, inilah Magetan. Kalau ingin dituruti semuanya dalam satu ketika nampaknya sulit. Tetapi Pak Bupati mencoba untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat berdasarkan kebutuhan. Di Kecamatan Parang kebutuhannya adalah untuk mengembangkan potensi olahraga yang juga bisa menjadi wisata anak-anak muda kita melalui pembangunan sirkuit motor. Beliau melihat ada peluang, ada contoh generasi muda kita di Magetan ternyata berprestasi tidak hanya di nasional, bahkan di internasional menjadi motor cross handal. Mengapa kita tidak bisa bermimpi Magetan menjadi pusat pelatihan, pusat pengembangan kegiatan motor cross yang insya Allah menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Pak Bupati juga tadi melihat ada potensi yang berdekatan di Kabupaten Magetan supaya masyarakat kita tidak jauh-jauh datang ke Ponorogo, ke Madiun. Dan kita berdoa semoga tidak banyak yang harus menggunakan rumah sakit itu. Tandanya masyarakat kita sehat. Allah. Tetapi fasilitas pun juga sudah dunia pendidikan, kesehatan, banyak juga aspirasi yang menyangkut kehidupan keluarga, rumah tangga yang ada di daerah. Saya harus jujur bahwa kehidupan kita juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Betul? Banyak juga yang masih kesulitan. Di tingkat nasional kita tahu kehidupan kita juga banyak cobaan, banyak tantangan, dari tentunya harga-harga yang bisa juga tinggi di satu waktu tertentu, barang-barang yang sulit didapatkan dalam kehidupan tertentu, dan juga tentunya kehidupan demokrasi kita yang terkadang juga berhimpitan dengan kehidupan politik. Saya sebagai wakil rakyat tentunya juga terus menggarisbawahi agar terjadinya pertemuan dari para keinginan masyarakat benar-benar dapat terwujud, agar kesulitan-kesulitan itu perlahan bisa berkurang, agar rasa susah itu pun semakin hari semakin berkurang. Para kelompok tani kita bisa bercocok tanam, bisa memanen dengan keadaan yang baik. Tidak ada kesulitan mengenai pupuk, tidak ada kesulitan mengenai irigasi, tidak ada kesulitan mengenai hasil jual gabah dan padinya, dan tentunya kehidupan pekerjaan dimanapun kita berada. Kami pun sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat mencoba untuk berkomunikasi melalui tim. Para kepala desa pun kami minta harapannya, aspirasinya, program apa yang benar-benar dibutuhkan. Dan oleh karena itulah di bulan yang penuh suci ini, penuh punya ini, saya hanya ingin mengajak kita semua, marilah kita tingkatkan ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah kita. Marilah kita perbanyak beribadah bersama, bersilaturahim bersama, berbuka puasa bersama, berdoa, berzikir. Tadi para kiai juga mengajak kita untuk senantiasa kita bersyukur atas segala kenikmatan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Karena nikmat sehat, nikmat pertemuan merupakan satu kenikmatan yang tidak kalah penting dalam hidup ini. Yang berikutnya adalah ukhuwah watoniyah. Kami tahu tahun depan adalah tahun-tahun politik, betul? Kita akan menghadapi pemilu. Apapun sistem yang akan kita lakukan, tentu kita berharap kegiatan tahunan, 5 tahunan tersebut berjalan dengan damai, berjalan dengan guyup, tertib, dan rukun. Karena kita bangsa Indonesia. Tentu ada demokrasi, ada pilihan-pilihan. Saya mengajak kepada seluruh
sepuh senior, tokoh yang ada di Kabupaten Magetan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita, ukhuwah watoniyah kita. Kita bergotong royong memastikan kehidupan kita semakin hari semakin lancar. Jangan kita gontok-gontokan akibat adanya perbedaan dalam dunia politik dan dunia demokrasi ke depan. Siap? Insya Allah Magetan bisa. Yang berikutnya, kita juga ingin ibu-ibu yang di bawah, yang di ujung, yang di depan meningkatkan ukhuwah insaniyah kita. Tangan bertemu tangan, mata ketemu mata, hati ketemu hati. Tentu saya juga memohon agar silaturahmi ini tidak terputus. Jauh di mata, dekat di hati. Mungkin Mas Ibas tidak bisa setiap hari, setiap saat datang ke Magetan, ke pondok pesantren, ke masjid, ke pendopo niko, ke desa Panjenengan Sedoyo. Tetapi percayalah, kami juga bekerja. Kami bekerja untuk mengawal aspirasi dan tentu insya Allah sekuat tenaga akan kami distribusikan, alirkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan yang sama-sama kita cintai. Dan akhirul kalam, tentunya saya berharap untuk memohon doa restu kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Semoga kami menjadi wakil rakyat yang amanah, menjadi wakil rakyat yang benar-benar istiqomah, menjadi wakil rakyat yang benar-benar peduli terhadap kehidupan masyarakat, yang sulit dibantu, yang sudah baik ditingkatkan, dan tentunya menjaga kolaborasi sinergi di antara kita semuanya. Mohon doa dan dukungannya agar kami menjadi anggota DPR yang sukses dan kelak bisa memberikan kebanggaan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan. Sekian dari kami, sampaikan salam hangat di rumah. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat. Kami juga memberikan bantuan agar dapat mengurangi beban kehidupan yang ada dalam bulan-bulan ini. Semoga tali kasih itu bisa memperkuat kebatinan kita di akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Joko, warga masyarakat Semarang. Pada kesempatan hari ini, salam kepada semua masyarakat seluruh Indonesia supaya sehat semuanya. Tentunya pada kesempatan hari ini kami warga masyarakat Semarang, khususnya Nangkrik, mengucapkan banyak terima kasih atas penyelenggaranya kegiatan ini. Tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Ibas yang menjadi anggota DPR RI dari Demokrat, dan tentunya pada kesempatan hari ini melaksanakan kegiatan di Desa Nangkrik ini tentunya merupakan suatu kegiatan yang sangat positif, yang bisa bertemu langsung dengan warga masyarakat dan tentunya bisa mendengarkan apa saja yang menjadi aspirasi warga masyarakat, sehingga nanti kedepannya bisa lebih membangun masyarakat dan tentunya Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Dan harapan-harapan kami tentunya sangat kami gantungkan di pemerintahan ini, di negara ini, kepada Mas Ibas supaya bisa mendengarkan aspirasi kami dengan baik. Tentunya harapan kami kegiatan-kegiatan ini tidak berhenti di sini, bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang lain sehingga bisa mendengarkan seluruh aspirasi seluruh warga masyarakat Indonesia. Dan tentunya mudah-mudahan pada kesempatan nanti di pemilu tahun 2024 seluruh warga masyarakat bisa mensukseskan dan mendukung Mas Ibas di pemilu 2024 yang tentunya mudah-mudahan dan berharap bisa membawa seluruh aspirasi warga masyarakat. Sukses untuk Mas Ibas tahun 2024 di pemilu pemilihan DPR RI tahun 2024.
saya Ibu Suparni mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Ibas yang sudah mengadakan buka bersama di Desa Ngagle dan semoga menjadi pemimpin yang amanah. Di tahun 2024 jangan lupa pilih Mas Ibas dari Partai Demokrat. Lewat Dalora Parno. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Ibas Provinsi Negara Lurah di kesempatan malam. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di kesempatan malam pimpinan Pondok Pesantren yang hadir saat ini juga